Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video tata cara verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan serentak tahun 2020. Video ini diperuntukkan bagi rekan-rekan PPS atau verifikator untuk memahami proses verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Semoga video ini dapat membantu dan mempermudah kerja-kerja rekan sekalian. Selamat bekerja, jaga kesehatan, jaga integritas, pilkada sukses. Tata cara dan prosedur verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan serentak tahun 2020. Protokol pencegahan COVID-19 pada saat verifikasi faktual. Memakai masker, memakai face shield atau pelindung wajah, memakai sarung tangan, memakai hand sanitizer, dan memakai alat tulis masing-masing. Sebelum melakukan verifikasi faktual, PPS atau verifikator diharuskan mengukur suhu tubuh dan memastikan kesehatan diri tetap terjaga. Apabila suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, maka PPS atau verifikator tidak melakukan verifikasi faktual dan meminta penggantian petugas. PPS atau verifikator harus menjaga jarak aman dan dilarang melakukan kontak fisik serta jabat tangan dengan pendukung. Dalam mengisi atau membubuhkan tanda tangan di lembar lampiran atau formulir, pendukung harus menggunakan alat tulis sendiri. Apabila pendukung tidak memiliki alat tulis sendiri, dapat menggunakan alat tulis dari PPS atau verifikator. Alat tulis yang telah dipakai oleh pendukung harus segera disterilkan. Ketentuan dalam menghadirkan pendukung sebagai berikut: mengatur waktu kehadiran, paling banyak 5 orang dalam satu waktu, menghindari terjadinya kerumunan pendukung. Dokumen yang dibawa PPS atau verifikator: model B11 KWK perseorangan asli, lampiran model BA5 KWK perseorangan, daftar pendukung potensi ganda, dan daftar pendukung tidak terdaftar di DPT atau DP4 jika ada. PPS atau verifikator melakukan verifikasi faktual dengan cara sensus, yaitu mendatangi setiap tempat tinggal pendukung. PPS atau verifikator mengecek kesesuaian KTP elektronik atau surat keterangan dengan formulir model B11 KWK. Dalam hal KTP elektronik atau surat keterangan tidak sesuai dengan formulir model B11 KWK, maka dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberikan status pada kolom keterangan. Dalam hal KTP elektronik atau surat keterangan sesuai dengan formulir B11 KWK, maka PPS atau verifikator selanjutnya menanyakan kebenaran dukungan. Jika mendukung, maka PPS atau verifikator memberikan status memenuhi syarat pada kolom keterangan dan sebaliknya. Jika tidak mendukung, maka PPS atau verifikator memberikan lampiran model BA5 KWK kepada yang bersangkutan untuk diisi dan ditandatangani. Dalam hal PPS atau verifikator telah mendatangi tempat tinggal pendukung dan pendukung tidak dapat ditemui, atau jika terdapat pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang menolak diverifikasi karena takut wabah COVID-19, dapat difasilitasi oleh LO atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk dilakukan verifikasi online melalui video call. PPS atau verifikator berkoordinasi dengan bakal pasangan calon atau tim LO bakal pasangan calon untuk menghadirkan pendukung di wilayah desa atau kelurahan yang telah ditentukan paling lambat 3 hari sejak pendukung tidak dapat ditemui. Dalam hal pendukung tidak dapat dihadirkan, PPS atau verifikator hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS. Dalam hal pendukung tidak hadir atau tidak bisa ditemui sampai batas waktu yang ditentukan, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dalam hal pendukung tidak dapat dihadirkan karena sakit atau berada di luar daerah, pendukung harus menyerahkan surat keterangan sakit atau surat keterangan di luar daerah. Untuk mencocokkan foto dan data, verifikasi faktual dilakukan melalui video call dan dihadiri oleh PPL. Jika tidak memberikan dukungan dan tidak bersedia mengisi lampiran model BA5 KWK, maka pendukung dinyatakan memenuhi syarat. Namun apabila ada kesaksian tertulis dari Panwas, maka dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat jika pekerjaan pendukung sebagai Polri, TNI, PNS, kepala desa atau perangkat desa, dan penyelenggara pemilu.
Verifikasi faktual terhadap dukungan ganda. Pendukung menyatakan dukungan lebih dari satu bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari satu bakal pasangan calon perseorangan, tetapi tidak bersedia mengisi lampiran model BA5 KWK, maka dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari satu bakal pasangan calon perseorangan, tetapi bersedia mengisi lampiran model BA5 KWK di masing-masing bakal pasangan calon perseorangan, maka dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pendukung menyatakan benar mendukung satu pasangan calon perseorangan dan tidak benar mendukung bakal pasangan calon perseorangan lainnya, dan bersedia mengisi lampiran model BA5 KWK untuk bakal pasangan calon perseorangan yang tidak didukung, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat. Tata cara pengisian model BA5 KWK perseorangan. Berita acara hasil verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, garing bupati dan wakil bupati, garing wali kota dan wakil wali kota, tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan Suara, Coret jenis wilayah pemilihan yang tidak sesuai dan sisakan satu jenis pemilihan yang sesuai wilayah kerja PPS. Misalkan pemilihan di Kota Mataram, maka coret gubernur dan wakil gubernur, garing bupati dan wakil bupati, sisakan wali kota dan wakil wali kota Mataram. Pada titik-titik kedua, isilah dengan nama desa, garing kelurahan wilayah kerja PPS, misalkan Kelurahan Turida. Di paragraf pertama, pada hari ini, tanggal bulan tahun 2020 bertempat di istilah titik-titik tersebut secara berurutan dengan hari, tanggal, bulan dilakukannya penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual serta nama desa garing kelurahan wilayah kerja PPS di atas. Misalkan hari Minggu tanggal 12 bulan Juli tahun 2020 bertempat di Kelurahan Turida. Panitia Pemungutan Suara telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, garing bupati dan wakil bupati, garing wali kota dan wakil wali kota, tahun 2020 atas nama, misalkan pemilihan di Kota Mataram, maka coret gubernur dan wakil gubernur, garing bupati dan wakil bupati, sisakan wali kota dan wakil wali kota, lalu menuliskan Mataram. 1. Bakal calon gubernur, garing bupati, garing wali kota, coret jenis pemilihan yang tidak sesuai dan sisakan satu jenis pemilihan yang sesuai. Kemudian isilah titik-titik dengan nama bakal calon perseorangan kepala daerah. Misalkan pemilihan di Kota Mataram, coret gubernur dan bupati, sisakan wali kota. Kemudian isilah titik-titik dengan nama bakal calon perseorangan kepala daerah. 2. Bakal calon wakil gubernur, garing wakil bupati, garing wakil wali kota, coret jenis pemilihan yang tidak sesuai dan sisakan satu jenis pemilihan yang sesuai. Kemudian isilah titik-titik dengan nama bakal calon perseorangan wakil kepala daerah. Misalkan pemilihan di Kota Mataram, coret wakil gubernur dan wakil bupati, sisakan wakil wali kota, kemudian isilah titik-titik dengan nama bakal calon perseorangan wakil kepala daerah. Selanjutnya, tata cara mengisi tabel hasil verifikasi faktual. Pada paragraf, coret jenis pemilihan yang tidak sesuai dan sisakan satu jenis pemilihan yang sesuai wilayah kerja PPS, lalu isilah titik-titik dengan wilayah pemilihan. Misalkan pemilihan di Kota Mataram, maka coret gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati, lalu sisakan wali kota dan wakil wali kota, lalu isilah titik-titik dengan Mataram. Pengisian tabel A hasil verifikasi faktual diisi dengan data hasil verifikasi faktual pada saat PPS atau verifikator menemui pendukung sesuai alamat tempat tinggal. Kolom 1, MS diisi dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat atau mendukung bakal pasangan calon perseorangan. Kolom 2, TMS diisi dengan jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat atau tidak mendukung bakal pasangan calon perseorangan. Kolom 3, tidak dapat ditemui diisi dengan jumlah pendukung yang tidak dapat ditemui. Perlu diperhatikan bahwa kolom 1 MS ditambah kolom 2 TMS ditambah kolom 3 tidak dapat ditemui harus sama dengan jumlah dukungan yang diserahkan oleh KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK. Pengisian tabel B hasil verifikasi faktual lanjutan pertama diisi dengan data hasil verifikasi yang diperoleh pada saat pendukung dihadirkan oleh bakal pasangan calon atau tim penghubung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Kolom 1 MS diisi dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat atau mendukung bakal pasangan calon perseorangan.
Kolom 2 TMS diisi dengan jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat atau tidak mendukung bakal pasangan calon perseorangan. Kolom 3 tidak dapat ditemui diisi dengan jumlah pendukung yang tidak dapat ditemui. Perlu diperhatikan bahwa kolom 1 MS ditambah kolom 2 TMS ditambahkan kolom 3 tidak dapat ditemui harus sama dengan kolom 3 jumlah yang tidak dapat ditemui pada tabel A hasil verifikasi faktual. Pengisian tabel C hasil verifikasi faktual lanjutan kedua diisi dengan data hasil verifikasi yang diperoleh ketika pendukung tidak dapat dihadirkan oleh tim pasangan calon perseorangan atau tim penghubung namun diberikan kesempatan datang ke kantor PPS. Kolom 1 MS diisi dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat atau mendukung bakal pasangan calon perseorangan. Kolom 2 TMS diisi dengan jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat atau tidak mendukung bakal pasangan calon perseorangan. Kolom 3 tidak dapat ditemui diisi dengan jumlah pendukung yang tidak dapat ditemui. Perlu diperhatikan bahwa kolom 1 MS ditambah kolom 2 TMS ditambah kolom 3 TMS karena tidak dapat ditemui harus sama dengan jumlah yang tidak dapat ditemui pada kolom 3 tabel B hasil verifikasi faktual lanjutan pertama. Tabel kesimpulan hasil verifikasi faktual. Kolom 1 uraian diisi dengan jumlah keseluruhan hasil verifikasi faktual. Kolom 2 MS diisi dengan hasil penjumlahan dari kolom 1 MS tabel A ditambahkan kolom 1 MS tabel B ditambahkan kolom 1 MS tabel C. Kolom 3 TMS diisi dengan hasil penjumlahan dari kolom 2 TMS tabel A ditambahkan kolom 2 TMS tabel B ditambahkan kolom 2 TMS tabel C ditambahkan kolom 3 tabel C. Isilah titik-titik dengan nama desa atau kelurahan wilayah kerja PPS, misalkan Kelurahan Turida. Lalu tulis nama ketua dan anggota PPS kemudian ditandatangani masing-masing PPS. Tetap patuhi setiap protokol yang telah ditentukan, lindungi diri, lindungi sesama.